Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang evaluasi revitalisasi Benteng Marlborough. Di sini kami akan menjelaskan dan sekalian berkeliling melihat sejarah Benteng Marlborough di Provinsi Bengkulu. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini kelompok kami akan membahas proyek renovasi dan pembaruan Benteng Marlborough di Bengkulu sebagai contoh pembangunan infrastruktur berbasis warisan budaya. Benteng Marlborough dibangun oleh Inggris East India Company pada tahun 1714 sampai 1719. Benteng ini adalah salah satu benteng terbesar milik Inggris di Asia Tenggara setelah India. Fungsinya sebagai pusat perdagangan lada dan pertahanan kolonial. Saat ini, Benteng Marlborough berstatus cagar budaya nasional. Proyek renovasi ini penting karena menggabungkan pelestarian sejarah dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah Bengkulu. Dalam presentasi ini, kami akan membahas proses proyek, sisi positif, kritik, serta saran perbaikan. Baiklah, selanjutnya akan dialihkan ke presenter 2. Proyek renovasi Benteng Marlborough berlangsung intensif sejak tahun 2024 hingga tahun 2026. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pengecatan ulang dinding, perbaikan gerbang utama, perbaikan lantai granit, perbaikan kusen jendela, perbaikan kerangka atap, dan perbaikan terpisah. Selain itu, dilakukan revitalisasi taman tabu yang sebelumnya berupa semak belukar, kini berubah menjadi taman publik yang indah. Stakeholder yang terlibat dalam proyek ini adalah Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya, serta anggaran dari proyek ini berasal dari APBN dan APBD. Tujuan utama dari revitalisasi ini adalah melestarikan struktur asli bangunan seperti abad ke-18, meningkatkan kenyamanan pengunjung, menjadikan Benteng Marlborough sebagai pusat edukasi sejarah dan ruang publik masyarakat, serta mendorong perekonomian dan mendorong daya tarik pariwisata. Selanjutnya, proses renovasi dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2024 sampai tahun 2025, dilakukan perbaikan struktur bangunan dan pengecatan. Tahun 2026 fokus pada penataan taman tabot, pembuatan miniatur tabot, gazebo, pencahayaan, dan pemagaran. Pada Februari 2026, Menteri Kebudayaan Fadli Zon meninjau langsung lokasi dan mendukung pengembangan lebih lanjut. Sampai saat ini, proyek masih berlanjut dengan pemeliharaan rutin dan konservasi meriam kuno. Renovasi ini dilakukan dengan prinsip tidak merubah bentuk asli benteng agar tetap autentik sebagai cagar budaya. Renovasi ini membawa banyak manfaat ekonomi. Kunjungan wisatawan meningkat signifikan, terutama saat libur dan event. Kawasan ini kini sering digunakan untuk festival, konser, dan acara ngabuburit. Dampaknya, UMKM di sekitar benteng tumbuh. Pedagang souvenir, makanan, dan jasa foto semakin ramai. Proyek ini menciptakan lapangan kerja dan menjadi penggerak ekonomi kreatif Bengkulu. Secara keseluruhan, Benteng Marlborough berpotensi menjadi destinasi unggulan yang mendongkrak pendapatan daerah melalui pariwisata berkelanjutan. Keberlanjutan pemeliharaan jangka panjang juga masih menjadi tantangan utama. Selain dampak ekonomi, renovasi Benteng Marlborough juga memberikan manfaat yang sangat besar di bidang sosial dan budaya. Sebelum direnovasi, kawasan sekitar benteng sering terlihat kurang terawat, kumuh, dan kurang aman. Namun sekarang, setelah adanya perbaikan dan revitalisasi, kawasan ini berubah menjadi ruang publik yang bersih, aman, nyaman, dan indah. Masyarakat Bengkulu kini bisa menggunakan tempat ini untuk bersantai, berolahraga, atau sekadar berkumpul bersama keluarga dan teman. Selain itu, Benteng Marlborough kini berfungsi sebagai pusat edukasi sejarah yang hidup. Pengunjung, terutama pelajar dan mahasiswa, dapat mempelajari sejarah kolonial Inggris di Indonesia serta cerita di balik perdagangan lada. Dampak yang paling terasa adalah peningkatan rasa kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Masyarakat Bengkulu merasa lebih menghargai identitas lokalnya. Proyek ini juga mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sejarah Indonesia, sehingga tidak hanya melestarikan bangunan, tetapi juga melestarikan ingatan kolektif bangsa. Secara keseluruhan, renovasi ini mengubah Benteng Marlborough dari sekedar bangunan tua menjadi simbol kehidupan budaya dan kebanggaan daerah. Baiklah, walaupun renovasi Benteng Marlborough sudah memberikan banyak perubahan positif, menurut kelompok kami masih ada beberapa tantangan dan kritik yang cukup terasa sampai sekarang. Yang pertama, karena posisi Benteng Marlborough berada di tepat kawasan pesisir Tapak Padri dan menghadap Samudra Hindia, bangunan ini sangat rentan terkena angin laut dan udara lembab. Material aslinya seperti batu kapur dan batu bata merah memang punya nilai sejarah yang tinggi, tetapi
juga lebih mudah lapuk dan mengalami kerusakan. Jadi, walaupun sudah direnovasi, beberapa bagian dinding dan cat masih terlihat cepat kusam dan perlu perawatan rutin. Menurut kami, ini juga tantangan besar karena menjaga bangunan tua tentu tidak semudah merawat bangunan modern biasa. Selain itu, fasilitas kunjungan wisata juga menurut kami masih perlu ditingkatkan lagi. Saat pengunjung ramai, terutama akhir pekan atau ada event budaya, area parkir terkadang mulai penuh. Kebersihan beberapa titik masih kurang terjaga dan fasilitas umum juga belum semuanya maksimal. Jadi kenyamanan pengunjung kadang masih terganggu. Kemudian dari sisi pengelolaan, kami melihat Benteng Malboro saat ini lebih sering dikenal sebagai tempat nongkrong, foto-foto atau lokasi event dibandingkan sebagai pusat edukasi sejarah. Padahal benteng ini mempunyai sejarah penting tentang kolonialisme Inggris dan perdagangan pada masa East India Company. Kemudian dari sisi pengelolaan, kami melihat Benteng Malboro saat ini lebih sering dikenal sebagai tempat nongkrong, foto-foto atau lokasi event dibandingkan sebagai pusat edukasi sejarah. Padahal benteng ini mempunyai sejarah penting tentang kolonialisme Inggris dan perdagangan dari masa East India Company. Sayangnya, penyampaian informasi sejarahnya masih kurang menarik dan belum banyak menggunakan teknologi digital seperti tur interaktif atau media audio visual. Menurut kelompok kami, potensi benteng ini sebenarnya sangat besar, bahkan bisa menjadi wisata sejarah internasional. Tapi promosi dan pengelolaannya masih perlu dikembangkan lagi supaya tidak hanya ramai dikunjungi masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan luar negeri. Dari kritik yang sudah disampaikan tadi, saya akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyempurnakan proyek revitalisasi Benteng Malboro ini untuk kedepannya. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pemandu wisata. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan yang dilakukan secara rutin. Karena masih ada keluhan soal keramahan staf yang tentunya berpengaruh langsung pada pengalaman pengunjung. Yang kedua yaitu dengan menyediakan papan atau media informasi naratif dan digital di setiap sudut benteng. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Inggris agar pengunjung bisa memahami nilai sejarah setiap ruangan secara mandiri tanpa harus bergantung pada pemandu wisata. Yang ketiga yaitu dengan menambah dan memperbaiki fasilitas dasar seperti tempat sampah, toilet bersih, dan area istirahat yang memadai. Hal ini karena kenyamanan pengunjung adalah kunci agar mereka mau datang kembali. Dan yang terakhir adalah dengan memperbaiki standar kualitas pengerjaan proyek renovasi dengan pengawasan yang lebih ketat. Karena pengecatan yang cepat rusak menunjukkan bahwa pemilihan material dan kontrol kualitas di lapangan masih perlu ditingkatkan agar hasil renovasi benar-benar tahan lama dan efektif. Dengan saran-saran ini, kami berharap Benteng Malboro bisa berkembang menjadi destinasi wisata sejarah yang tidak hanya indah, tetapi juga terawat, berkelanjutan, dan tetap terjaga nilai historinya untuk generasi mendatang. Sekian, terima kasih. Baik, sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari kelompok kami bahwasannya Benteng Malboro merupakan situs sejarah yang sekarang diubah menjadi objek wisata yang menandakan adanya pembangunan atau revitalisasi pengubahan dari objek situs sejarah yang awalnya dipakai Inggris sebagai benteng pertahanan yang sekarang diubah menjadi tempat wisata masyarakat Kota Bengkulu. Tentu saja banyak sekali dampak-dampak positif yang ada dengan dibangunnya Benteng Malboro ini. Contohnya kondisi ekonomi masyarakat setempat yang karena ini dulu menjadi sejarah berubah menjadi tempat ada yang berdagang. Jadi ekonomi masyarakat Kota Bengkulu bisa bertumbuh. Inilah dampak positif dari revitalisasi atau renovasi objek wisata Benteng Malboro. Terus juga Benteng Malboro ini juga memang banyak dampak negatif dan banyak kritikan dari orang-orang, terutama di sosial media dan para kritikus. Tetapi yang kami lihat pada hari ini bahwasanya banyak sekali dampak-dampak positif dengan dibangunnya Benteng Malboro. Dan juga kami melihat proyek pembangunan di sini dari tempat awalnya ini dibuat Inggris
dan saat ini menjadi objek wisata Provinsi Bengkulu, tentunya banyak sekali pembangunan atau proyek-proyek pembersihan atau renovasian dari Benteng Malboro ini. Dan kami melihat juga Benteng Malboro ini bukan hanya tempat wisata untuk berfoto, tapi menjadi situs sejarah, situs penting, tempat kita mencari ilmu pengetahuan, tempat kita ingin mengulik kembali tentang sejarah Provinsi Bengkulu, tempat kita juga ingin mencari tahu bahwasannya ada sejarah yang tidak bisa dilupakan di Provinsi Bengkulu. Dan sekali lagi dari kelompok kami mengatakan bahwasanya revitalisasi atau renovasi dari Benteng Malboro memang berdampak terhadap ekonomi, budaya, dan sosial dari masyarakat setempat. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan bisa berdampak terutama untuk wisata-wisata di Provinsi Bengkulu. Kami tutup dan kami akhiri, bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.